Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi yaitu fungsi norma dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasannya ya. Fungsi norma sosial itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, sebagai pedoman perilaku. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan keadilan. Yang ketiga, menjadi standar dan sistem pengendali. Yang keempat, menjaga keteraturan dan stabilitas sosial. Yang kelima, menjadi dasar pemberian hukum bagi pelanggar. Dan yang keenam, itu mengatur tindakan agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Fungsi norma sosial yang pertama yaitu sebagai pedoman perilaku. Norma sosial itu dapat memberikan panduan bagaimana individu itu harus bertindak dalam lingkungan sosialnya, sehingga orang itu tahu batasan antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi dengan adanya norma, seseorang itu dapat mengetahui batasan perilaku yang dianggap benar ataupun dapat diterima, serta perilaku yang tidak boleh dilakukan. Nah, hal ini itu dapat membantu terciptanya kehidupan sosial yang tertib, sopan, dan saling menghargai. Selanjutnya, fungsi norma sosial yang kedua yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan. Norma sosial itu dapat membantu menciptakan dan memelihara ketertiban, serta memastikan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, dengan adanya aturan yang disepakati bersama, setiap orang itu tahu nih batasan dan kewajiban yang harus dipatuhi. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat itu dapat menjadi lebih aman, tertib, dan juga adil bagi semua. Fungsi norma sosial yang ketiga yaitu menjadi standar dan sistem pengendali. Norma berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan perilaku agar tidak menyimpang. Nah, jadi tujuannya itu untuk memastikan agar setiap individu itu dapat bertindak sesuai dengan perintah yang ditetapkan dan tidak menyimpang dari nilai-nilai yang berlaku. Nah, apabila terjadi pelanggaran dalam setiap norma, maka akan dikenakan sebuah sanksi sosial pastinya. Nah, sanksi ini itu berperan sebagai pendorong untuk individu yang bersangkutan agar mereka itu bisa patuh kembali kepada aturan dan dapat menjaga ketertiban sosial. Selanjutnya, fungsi norma sosial yang keempat yaitu menjaga keteraturan dan stabilitas sosial. Jadi, dengan adanya norma di sini itu berfungsi untuk memelihara keselarasan, keharmonisan, dan stabilitas dalam sebuah interaksi antar individu. Jadi, dengan adanya norma, setiap orang itu didorong untuk lebih menghormati antar satu sama lain, sehingga potensi terjadinya sebuah konflik itu dapat terhindari. Nah, secara keseluruhan nih, norma sosial itu dapat menciptakan lingkungan yang teratur dan juga damai agar sebuah kehidupan bermasyarakat itu dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Kemudian, fungsi norma sosial yang kelima yaitu menjadi dasar pemberian hukuman bagi para pelanggarnya. Jadi, norma sosial itu dapat menjadi dasar pemberian hukuman atau biasa disebut dengan sanksi bagi para pelanggarnya. Nah, pemberian sanksi ini itu bertujuan untuk memberikan sebuah konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukannya. Nah, jenis sanksinya juga diterapkan sangat bervariasi, bisa disesuaikan dengan jenis norma yang dilanggar, mulai dari bentuk sanksi sosial yang informal hingga sebuah sanksi hukum formal yang diterapkan oleh sebuah institusi resmi. Selanjutnya, fungsi norma sosial yang kelima yaitu mengatur tindakan agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Jadi, sebuah norma sosial itu dapat berfungsi sebagai aturan tindakan yang konkret untuk memastikan perilaku individu itu selaras dengan nilai-nilai dan juga harapan yang dianut oleh masyarakat sekitar atau masyarakat yang bersangkutan. Jadi dengan kata lain, dengan adanya sebuah norma itu adalah cara praktisnya dan juga cara nyatanya bagi masyarakat untuk mewujudkan dan pastinya menjaga nilai-nilai luhur juga cita-cita yang mereka yakini kebenarannya.
Jika tadi kita sudah membahas beberapa fungsi norma sosial itu tadi dibagi menjadi 6. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi norma hukum. Jadi, fungsi norma hukum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku di dalam sebuah masyarakat. Kemudian yang kedua, hukum itu sebagai alat rekayasa untuk masyarakat. Kemudian yang ketiga, hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat. Dan yang keempat, itu hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Fungsi norma hukum yang pertama yaitu memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, sebuah hukum atau legitimasi menurut Savigny itu berfungsi untuk memberikan legitimasi atau suatu pengesahan terhadap apa yang berlaku di dalam jalannya masyarakat. Nah, menurut Savigny, hukum itu muncul dan juga tumbuh dari kebiasaan sosial masyarakat itu sendiri dan bertugas untuk melegitimasi aturan-aturan yang sudah ada di dalamnya. Fungsi norma hukum yang kedua yaitu sebagai alat rekayasa masyarakat. Di dalam konsep ini yang dikemukakan oleh Roscoe itu menyatakan bahwa hukum itu berfungsi sebagai alat rekayasa atau teknik yang sengaja digunakan oleh ahli hukum, contohnya seperti insinyur, untuk mengubah dan membentuk masyarakat menuju tujuan sosial yang diinginkan. Nah, hal ini berarti hukum itu tidak hanya memecahkan masalah, tetapi juga menjadi sarana aktif untuk menciptakan perubahan. Contohnya seperti pembangunan, modernisasi, dan keadilan dalam struktur dan juga perilaku sosial. Selanjutnya, fungsi norma hukum yang ketiga yaitu sebagai sarana pembentukan masyarakat. Menurut Muchtar Kusumamadja, itu hukum berfungsi sebagai sarana penting dalam pembentukan dan pembangunan masyarakat. Sebuah hukum itu dipandang sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur sebuah ketertiban, tetapi juga secara aktif untuk mendukung dan juga mengarahkan kegiatan pembangunan agar semua aktivitas itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, fungsi norma hukum yang terakhir yaitu sebagai senjata dalam konflik sosial. Nah, menurut Austin nih, melihat hukum sebagai alat kekuasaan untuk mengatur serta menyelesaikan konflik sosial. Hukum itu digunakan untuk memberikan perintah, larangan, hak, dan kewajiban sehingga masyarakatnya itu dapat tertib dan juga damai. Nah, tujuan utamanya itu untuk memastikan bahwa meskipun terjadi perselisihan atau konflik, kemudian tatanan masyarakatnya itu dapat tetap tertib dan juga damai, serta dapat menjadikan hukum sebagai senjata utama dalam menjaga stabilitas sosial. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat ya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.